berpindah ke coach yang kedua, yaitu menyelesaikan kasus 2 ya, melakukan coaching kasus kedua. Ini untuk kasus 2 ini coachnya adalah Pak Andi Asrianto, kemudian coachnya adalah Ibu Nuryami, dan pengamatnya Pak Armos. Ya, waktu kita pas ini 1:31 ya. Kami persilakan kepada tim yang kedua. Silakan Pak Andi Asrianto dan Nuryami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Bu, karena jaringan, cari jaringan. Oh iya Pak. Halo, Bu Nuryami udah siap ya dengan Bu Nuryami? Iya, Bu. Oh, iya. Tidak, bagaimana sih Ana? Oke. Jadi bisa kita mulai ya? Iya. Untuk kasus pertama, untuk kasus kita yang ini sekarang adalah kasus kedua. Langsung saja ya Bu. Lanjut Pak. Oh iya. Jadi posisinya saya sebagai coach dan Ibu Nuryami sebagai coach. Bukan pelindung ya? Dan Armo sebagai pengamat. Oke. Jadi terima kasih anak sudah mau bercerita, berbagi cerita tentang intinya Ananda ini merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru karena tidak mengikuti les privatnya, sehingga merasa tidak nyaman mengikuti pelajarannya. Apakah begitu maksudnya? Iya Pak, saya merasa tidak nyaman pada saat belajar di kelas karena saya selalu merasa disindir dan tidak diperlakukan sama dengan teman yang lain, terutama karena saya tidak mengikuti lesnya. Jadi sepertinya ibu guru selalu tidak adil sama saya Pak. Dia selalu menyindir-sindir saya. Saya tidak nyaman Pak dalam kondisi seperti itu pada saat belajar. Oh iya. Mungkin perasaan kamu saja yang begitu nak. Gurunya tidak mungkin tidak bermaksud begitu. Tapi saya juga sangat memahami kalau hal ini bisa terjadi di dalam ruang kelas. Karena terkadang guru juga tidak sadar, terkadang kata-katanya yang dikeluarkan terkadang tidak sadar. Ada anak-anak yang mungkin istilahnya sekarang baper, yang kayak bapak bawa perasaan, jadi sehingga kamu merasa disindir di dalam kelas dan merasa diperlakukan tidak adil. Jadi harapan Anda sekarang seperti apa? Harapan saya Pak, saya berharap suasana di dalam kelas tidak menyudutkan saya karena saya tidak ikut les privatnya. Contohnya Pak, pada pemberian nilai, saya merasa nilai yang ibu guru berikan itu tidak adil kepada saya. Ibu guru membeda-bedakan saya karena saya tidak mengikuti lesnya. Seperti itu Pak. Sepertinya ada hal yang keliru ini dalam pemahaman Ananda dan perasaan selama ini. Contohnya saja kalau misalkan saya ketika kita tambah sedikit waktu belajar kita di rumah dari sebelumnya, apa kira-kira ada perubahan yang bisa terjadi sama kita? Apakah itu pemahaman kita? Apakah itu bagaimana cara kita belajar? Mungkin ada hal-hal yang berubah dari sebelumnya.
menurut saya Pak, tentu ada Pak, tentu ada perubahan ketika saya menambah jadwal belajar saya. Ya, Dan dengan saya menambah jadwal belajar saya, otomatis pemahaman saya lebih banyak, sehingga nilai yang saya peroleh juga akan mendapatkan nilai yang tinggi Pak, seperti itu. iya, iya. Jadi, nah, terus kalau misalkan orang les privat, kira-kira apakah pemahaman mereka bisa lebih baik daripada kita yang tidak ikut? Mungkin saja Pak lebih baik, tetapi saya merasa semacam saya lebih disudutkan saja Pak. Mungkin pemahamannya memang mereka bertambah karena jadwal Ya, belajarnya lebih lebih tertambah lagi Pak. berarti masalahnya ini adalah ketidakadilannya sebenarnya. Tapi kalau kita mau berpikir lebih baik, sebenarnya kalau alasannya dulu kenapa tidak ikut les privat? Alasan saya Pak tidak ikut les karena pada saat kembali dari sekolah saya membantu orang tua saya Pak. Jadi waktu saya untuk ikut agak tidak ada Pak, karena saya juga membantu orang tua di rumah dan itu saya tidak bisa menolak, begitu Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya ada solusi yang bisa kita lakukan, yang bisa saya kasih dan bisa juga kita sampaikan kepada guru tersebut. Nanti juga bisa saya bantu bahwa kalau misalkan hal-hal seperti itu bisa kita bicarakan, kamu bisa diberikan tugas yang lain, maksudnya tugas yang bisa memberikan kamu pemahaman yang lebih baik, sehingga kamu merasa tidak ketinggalan dengan pelajaran yang diberikan di dalam kelas. Karena guru tersebut sebenarnya di dalam les privat itu sudah memasukkan beberapa pelajaran yang akan disampaikan hari itu. Jadi pemahaman mereka memang istilahnya kalau mereka sudah duluan di depan, kita masih di belakang pemahamannya, jadi kamu merasa tidak adil. Sebenarnya inilah yang terjadi sekarang. Jadi saya bisa sampaikan bahwa kalau les privat itu sebenarnya tidak sia-sia. Kalaupun ada perasaan kita seperti ini, mungkin baiknya kita juga ada namanya konsultasi sama apakah ada jalan yang bisa diberikan oleh guru tersebut sehingga kamu merasa mungkin kamu tidak merasa berdosa nanti, karena siapa tahu nanti gurunya memang tidak seperti itu modelnya, kamu pasti bisa berdosa. Jadi saya harapkan ada hal-hal yang bisa kamu pahami tentang manfaat-manfaat dari, kalaupun kamu punya alasan seperti itu, mungkin bagusnya kita konsultasikan dengan gurunya, atau nanti bisa saya bantulah kita bekerja sama sehingga kamu merasa nyaman kembali di dalam kelas pada waktu mengikuti pelajaran. Mungkin seperti itu, Nanda. Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Maaf Pak, saya telah berprasangka buruk sama Ibu Guru tentang apa yang saya rasakan di dalam ruangan. Terus apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Saya akan berusaha bagaimana saya berbicara atau komunikasi dengan orang tua saya agar saya bisa ikut di les privatnya Ibu Guru Pak. Iya, jadi mungkin seperti itu. Bapak sangat bersyukur dan sangat salut kepada Nanda karena akan melakukan perubahan besar pada diri Nanda. Karena sebenarnya di waktu-waktu seperti itulah kita bisa belajar. Kalau sudah tua mungkin sudah tidak bisa. Kayak pepatahnya orang tua dulu bahwa riwat malolota itu na tomaguru kita macuana boleh nikutue dena tamaguru, seperti itu. Jadi saya sampaikan karena tadi sebelumnya memakai Al-Quran saya pakai bahasa Bugis. Terima kasih Ananda.
Iya, Pak. Assalamualaikum Terima kasih atas warahmatullahi wabarakatuh. bimbingannya. Iya. Waalaikumsalam. Asri matuk bahasa Inggris. Sudah, Bu. Ya baik, sebaliknya. Jadi tujuan daripada apa yang disampaikan, kasus yang disampaikan oleh teman tadi adalah tujuannya murid berharap suasana di dalam kelas tidak menyudutkannya karena dia tidak mengikuti les privat sebagaimana dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian identifikasi anak merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Murid merasa bahwa nilai yang diberikan lebih rendah daripada nilai yang diberikan oleh privat. Kemudian itu disebabkan karena anak ini dia tidak mau mengikuti les privat karena dia sering membantu orang tuanya di rumah, sehingga menjadi kendala untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan ekstra yang dilaksanakan oleh bapak gurunya. Kemudian rencana aksinya yaitu menambah jadwal belajar dari anak ini. Kemudian diberikan tugas yang lain yang bisa memberikan pemahaman sehingga tidak menjadi ketinggalan. Kemudian selanjutnya konsultasi dengan guru tentang permasalahan yang dihadapi, bahwa anak ini ketika dia selesai belajar di sekolah, dia membantu orang tuanya di rumah, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan les privat tersebut, sehingga mungkin gurunya memberikan solusi yang baik kepada muridnya ini. Kemudian tanggung jawab, yaitu tanggung jawab yang akan dicapai oleh murid ini adalah berusaha bicara dengan orang tua agar bisa ikut dalam privat gurunya, sehingga nantinya dengan keikutsertaannya dalam kegiatan privat itu apa yang menjadi kecemasan atau menjadi problem selama ini, yaitu tidak mendapatkan misalnya nilai yang sama dengan temannya yang mengikuti kegiatan privat, itu akan teratasi, atau dengan kata lain bisa sama nilainya dengan teman-temannya. Sekira demikian pengamatan saya yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kembali. Kita tadi tidak salut ya Bapak Ibu ya. Tepuk salut dulu tadi 2 kali tepuk salut ya, 1 untuk Bu Armos dan Bu Ola, kemudian yang satunya lagi Pak Asrianto dan Bu Nuriami. Oke, tepuk salut. 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 Waktunya ini berapa menit tadi Pak Armos? Waktunya? Kurang tahu juga Bu berapa. Oh, minta maaf Bu. Lupa kasih jalan tadi. Waktunya 14 menit Bu. 14 menit ya? Iya. 14 menit. Jadi kalau jadi pengamat sekarang ya. Lupa tadi. Ya. Jadi dikembangkan identifikasi pemecahan masalahnya, solusinya itu bisa lebih dari beberapa gitu, sehingga ada kemungkinan pengendalian solusinya. Jadi itu lebih perlu dikembangkan. Sehingga waktu kita juga bisa maksimal nantinya Bapak Ibu. Tapi sudah bagus, luar biasa ya, sudah mestinya keluar apalagi namanya urut-urutannya, dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, mungkin perlu apalagi kembangkan identifikasi solusinya seperti apa nanti. Oh, yang paling
tepat untuk dia itu yang mana gitu. Dengan segala apalagi dampak positif atau negatifnya mungkin bisa dikembangkan ke arah situ. Oke,